Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jumlah Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, di sini kalau kita perhatikan memang pergerakannya cukup signifikan dan juga cukup volatil. Nah, ditambah lagi kemarin itu kan akhir bulan ya. Ditambah itu kan kalau saya bilang ya pada video yang sebelumnya, ini juga melakukan penutupan candle bulanan gitu. Nah, ini juga saya mau bahas sedikit mengenai candle bulanan, dan nanti mungkin pembahasan lebih lanjutnya akan kita bahas juga di video mingguan ya, atau di weekly video. Untuk saat ini kalau kita perhatikan si gold ini itu close di harga 1962.55, dimana dia itu berhasil break dari area sideways dia. Kalau kita lihat di sini, ini kan sideways zone ini nih. Sideways zone dengan harga support 1954 ya, kemudian resisten di 1956. Nah, ini kalau kita perhatikan dia berhasil menyentuh harga ya 1969 ya sampai 1972, tapi dia sempat spike ke atas kurang lebih ke harga 1974 gitu. Tapi tetap kalau kita perhatikan di sini memang bodinya itu nggak close di atas area hijau ini ya, artinya dia masih belum breakout dari range harga ini, masih jadi resisten. Dan untuk saat ini masih coba retest lagi ke harga 1960 gitu. Nah, kemudian untuk si gold ini memang juga kalau kita perhatikan volatilitas ini ya, kalau kita lihat nih ada candle spike atas bawah ya kan, kurang lebih ini di jam 9 ya, ini ada candle yang spike atas bawah. Kemudian kalau kita lihat juga ini karena adanya voting ya yang dilakukan untuk depth selling. Jadi memang kalau kita perhatikan di sini ya, depth selling ini memang sudah disetujuin atau sudah mencapai suatu kesepakatan antara Biden dengan ketua DPR-nya. Tapi ternyata kan kalau kita lihat di sini masih butuh support dari masyarakat gitu. Nah, di sini kalau dia bilang ya memang masih butuh support ya dari Demokrat ya untuk disahkan gitu, atau untuk di okein lah pokoknya gitu bahasanya. Nah, tapi ini tuh dia bilang dari 52 Demokrat ya. Terus kalau kita perhatikan lagi ya, dia itu memprediksi, jadi si ketua DPR ini McCarthy dia belum prediksi, dia tuh expect kalau misalkan hasilnya itu nanti akan ada atau tersedia kurang lebih di jam 8.30 PM waktu Amerika sana gitu kan. Nah, itu artinya kalau kita lihat memang kurang lebih nanti itu berarti terjadi di pagi hari ya, kurang lebih jam 8.30 WIB kita gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan saya ada salah boleh tolong dikoreksi ya mengenai jam ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari candle bulanan untuk si gold ini sendiri ya, nanti juga kita akan bahas ya hasilnya dari si voting ini. Nah, ini kalau untuk si gold ya candle bulanan, kalau kita perhatikan ini ada garis. Nah, garisnya ini juga belum bisa dilewatin sama si gold ini sendiri kalau kita perhatikan ya, 1 2 3. Jadi kalau kita perhatikan dari tahun 2020 ya, dia itu ada 1993 ya, kemudian di tahun 2022 dan terakhir di tahun 2023 itu belum bisa tutup ya, karena bulannya belum bisa tutup di atas 1993. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini sangat penting untuk dilihat, karena memang kalau dia sampai break dari 1993 berarti dia akan ada pelanjutan ya, harga kurang lebih nanti bisa bermain di range 2000 kembali gitu. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat memang pertama ya, di sini ada bullish engulfing untuk poundingnya. Nah, ini artinya masih dijaga oleh si pihak buyer itu sendiri ya. Kemudian masih ada potensi nggak sih bang kalau untuk retest ke 1808? Nah, kalau saya perhatikan di sini memang masih ada potensi dia untuk retest ke sini, cuma memang belum akan dilakukan di bulan Juni ini gitu. Karena dia untuk turun ke sini pun biasanya butuh 2-3 bulan ya ke depan baru bisa turun ke 1808 kembali gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan 1 2 3 4. Nah, ini dia butuh 4 bulan. Nah, ini kan candle pertama nih, berarti kurang lebih dia butuh 3 bulan lagi untuk bisa turun retest ke 1808 kembali gitu. Nah, bisa juga nggak sih dia itu nggak retest ke sini terus dia lanjut naik lagi untuk retest ke angka 2050 misalkan, untuk retest ke angka high di sini.
itu sangat bisa gitu, karena posisinya saat ini ada bullish engulfing gitu. Jadi selama dia masih belum bisa break dari si bullish engulfing ini, artinya pergerakan untuk bulanan itu masih dikatakan untuk naik kembali ke atas gitu. Nah ini kalau dilihat dari bulanan. Tapi kalau dari daily ya kan, kalau kita lihat baik itu weekly ataupun dari daily ya kan. Nah ini kalau untuk time frame lebih kecil, memang bisa dikatakan masih dalam tekanan jual ya gitu. Ini masih dalam tekanan jual. Nah ini untuk daily kalau kita perhatikan juga masih ada tekanan jual, yang dimana dia belum bisa close di atas 1993, artinya dia masih akan ada peluang untuk lanjut turun ke bawah. Nah kalau kita perhatikan kalau untuk daily-nya sendiri ya, ini kita targeting di harga ya untuk penurunannya itu kita targeting di harga 1894 sampai 1916 gitu di sini, karena di sini ada order blocknya dia gitu. Ini yang kita perhatikan untuk daily-nya. Nah ini ya, ini untuk mapping jangka panjang gitu. Nah kemudian kita balik lagi ke mapping kita yang pertama ya. Oke, di mappingnya ini kalau kita perhatikan, karena memang daily-nya masih ada tekanan jual ya kan, berarti kita masih bisa nih manfaatin untuk selling point di 1969 sampai 1972 gitu. Kemudian terakhir di 1980 sampai 1985 ya, ini best selling point zone sih kalau saya bilang. Ini paling best di sini gitu. Cuma kan belum nyampe nih gitu kan. Kemarin saya juga belum ada open di sini karena memang harga market cukup volatil gitu. Nah ini kalau kita perhatikan lagi ya kan, kalau misalkan kita mau cari short buy untuk si gold ini sendiri, short buy itu bisa dilakukan di harga 1954, tapi ini high risk banget kalau saya lihat ya. Kemudian kedua itu ya itu di 1945 ya, 1950. Kemudian ya 1950, dan rekomend saya sih 1940 juga ya gitu. Jadi untuk 1945 ini kita butuh wait and see dulu, kita butuh menyesuaikan dengan pasar apakah dia mau ada di sini atau enggak gitu, antara 1950 sama 1945. Pokoknya di range harga ini yaitu bisa jadi buy point, tapi ini masih butuh konfirmasi dari si harga tersebut, jadi 5 poin ya kan. Soalnya kalau kita perhatikan memang untuk si lower time frame ini udah mulai jadi uptrend kembali ya. Kalau di time frame 1 jam ya dia udah break dari tren turunnya. Jadi memang posisinya itu kalau untuk time frame kecil itu dia mulai menunjukkan gejolak untuk uptrend kembali. Tapi kalau di time frame besar itu masih tekanan harga untuk turun kembali ke bawah. Jadi time frame kecil itu uptrend, tapi time frame besar ya itu bisa dikatakan uptrend juga, cuma ada tekanan dari pihak penjual gitu. Nah itu memang yang harus kita perhatikan, karena memang kalau untuk time frame besar ya seperti yang kita lihat tadi ya di sini itu dia masih ada tekanan penjualan ya, tapi memang nggak menutup kemungkinan dia untuk lanjut naik, karena memang posisi di untuk time frame kecilnya itu dia sudah mulai ada gejala untuk melanjutkan tren kenaikannya kembali gitu. Nah ini memang salah satunya juga ditunggu oleh si investor itu adalah mengenai debt selling gitu. Jadi kalau kita perhatikan, misalkan debt selling memang disetujui dan memang udah disahkan ya untuk dinaikkan, maka si gold ini akan kemungkinan turun dulu kurang lebih ke 1940 atau 1932 kembali. Nah di sini baru habis itu dia lagi ke atas gitu. Itu kalau misalkan dari kacamata saya, tapi kalau misalkan nanti untuk realnya gimana, kita akan tunggu pada saat market runningnya gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi mengenai DXY, nah untuk si DXY sendiri, oke sebentar agak loading nih internetnya. Nah kalau untuk DXY memang dia masih belum kemana-mana, jadi bisa dikatakan dia masih sideways dalam kurun waktu 1, 2, 3, 4 harinya dia sideways gitu, dan belum bisa dikatakan untuk breakout karena memang ini belum ada closing candle-nya ya kan. Nah dia sempat breakout juga, tapi dia hanya spek ke atas ya, kurang lebih ke 104.69, belum nyampe resisten yang kita bahas di studio, terus dia turunnya ke bawah gitu. Jadi posisi harga saat ini pun kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, contoh di 1 jam, ini dia lagi coba retest kembali, dan saat ini pun si 104.2 nya sudah menjadi area supportnya dia gitu. Jadi bisa dikatakan ini bisa dikatakan breakout selama dia closing candle-nya itu di atas 104.2 gitu. Ini untuk si
DXY. Nah kemudian kalau kita lihat lagi mengenai open interest ya atau OI data ini sendiri. Nah kalau dari OI data memang posisinya saat ini kan harga di 1962 ya, 1962 berarti 1960. Nah di sini, nah 1960. Kemudian the next resistance dia itu ada di 1965. Nah ini masih jadi perdebatan juga ya kan, seperti yang tadi kita lihat 1965 juga masih belum bisa ditembus sama dia. Jadi ini masih jadi resisten yang cukup kuat. Ya ini juga udah kita bahas di video sebelumnya gitu. Begitu dia break dari 1965, maka next target dia itu ada di 1980 yang saya bilang. Makanya lebih baik kalau dia break dari sini kita sell itu di 1980 aja gitu. Jadi nggak di tengah-tengah sellnya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ya 1980 terus harga 2000 belum ada perubahan. Kemudian kok di bawahnya berarti di bawah 1960 ya, itu masih di 1950 sama 1940 gitu untuk put money-nya gitu. Berarti paling rendah itu kurang lebih di 1940 berarti di sini ya. Ini masih jadi area buy juga gitu. Nah itu sih kalau dari saya mengenai si gold ini sendiri. Jadi kalau dari lower time frame itu udah ada gejala untuk melanjutkan kenaikan, tapi ini juga masih ditunggu mengenai hasil dari dip selling itu sendiri gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya mengenai si gold ini sendiri ya. Untuk saat ini saya masih cenderung wait and see dulu, ditambah juga ini masih awal bulan ya kan, dan hari Jumat nanti juga ada NFP. Jadi memang lebih baik kita defensif dulu untuk market minggu ini, dan kita akan mulai trading lagi atau aktif lagi itu normalnya itu di minggu depan ya. Jadi gitu, itu saran saya. Oke, jadi ini masih zonanya masih valid ya, kalian masih bisa pakai untuk zona entry-nya gitu, cuma masih butuh konfirmasi dari market gitu. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.